Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Mesuari Asyura dengan NIM 060212829051. Di sini saya akan membuat video podcast mengenai periode Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Selamat menonton. Halo semua, selamat datang di podcast Sejarah Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai periode Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Pertama, mari kita mulai dari periode Balai Pustaka. Baiklah, kita mulai ya. Jadi, sebelum ditetapkannya sebagai Balai Pustaka, latar belakang berdirinya Balai Pustaka itu dilatar belakangi oleh pemerintahan Belanda yang membentuk sebuah komisi bacaan rakyat atau biasa disingkat sebagai KBR. Kalau dalam nama bahasa Belandanya itu bisa dibaca seperti ini. Jadi KBR itu dibentuk pada tahun 1908. Nah, tujuan Belanda membentuk komisi bacaan tersebut adalah agar Belanda dapat mengontrol bacaan-bacaan rakyat pada zaman dulu. Kenapa Belanda mengontrol bacaan-bacaan rakyat? Karena agar rakyat tidak terkontaminasi dan tidak terpengaruh oleh kritik-kritik pertentangan pemerintahan kolonial pada zaman dulu. Nah, makanya Belanda mengontrol bacaan-bacaan rakyat. Jadi, KBR pada saat itu hanya menerbitkan majalah yang dianggap aman oleh pemerintahan Belanda. Contohnya itu seperti majalah Panji Pustaka dalam bahasa Melayu Kajawan dan majalah Sari Pustaka. Pada tanggal 22 September tahun 1917, Komisi Bacaan Rakyat tersebut berubah menjadi Kantor Bacaan Rakyat atau yang lebih kita kenal sekarang adalah Balai Pustaka. Namun siapa sangka meskipun awalnya bertujuan untuk mengendalikan bacaan rakyat, Balai Pustaka justru menjadi wadah untuk pengembangan sastra Indonesia. Periode Balai Pustaka melahirkan tokoh-tokoh ikonik seperti Abdul Muiz dengan karyanya Salah Asuhan dan Mara Rusli dengan karyanya Siti Nurbaya. Siti Nurbaya juga menjadi salah satu karya terpenting pada periode Balai Pustaka. Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan cerita singkat mengenai periode Balai Pustaka. Selanjutnya di episode kali ini kita akan mendengarkan cerita singkat mengenai periode Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru ini berdiri pada tahun 1933, tepat setelah periode Balai Pustaka. Periode ini pertama kali dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syabana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Cikal bakal sebutan nama Pujangga Baru adalah ketika terbitnya majalah Pujangga Baru pada tanggal 29 Juli tahun 1933. Faktor utama yang melatar belakangi berdirinya periode ini adalah reaksi unjuk rasa terhadap sensor atau pengendalian bacaan pada periode Balai Pustaka oleh pemerintahan Belanda. Karena pada saat itu, karya-karya yang disensor merupakan karya yang bertemakan nasionalisme dan kesadaran bangsa. Sastrawan pada periode ini ingin lepas dari kakangan Belanda. Mereka ingin berkarya tanpa harus mengikuti aturan Balai Pustaka. Oleh karena itu, periode Pujangga Baru ini hadir menjadi wadah bagi para sastrawan untuk menyumbangkan karya-karyanya. Hal-hal yang dibahas melalui karya-karya sastrawan pada angkatan ini adalah kebangsaan nasionalisme, kehidupan kota dan modernitas, emansipasi wanita, serta idealisme dan romantisme. Salah satu karya paling terkenal pada periode ini adalah novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Tadi kita sudah mendengarkan cerita singkat mengenai periode Pujangga Baru. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast singkat Sastra Indonesia yang membahas dua periode Balai Pustaka dan periode Pujangga Baru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa karya sastra yang dianggap penting pada masa periode Pujangga Baru dan Balai Pustaka. Novel penting pada periode Balai Pustaka. Yang pertama yaitu Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Novel ini tergolong novel roman klasik yang mengangkat tema kawin paksa dan adat istiadat. Yang kedua yaitu novel Azab dan Sengsara karya Mirari Siregar. Novel ini dianggap sebagai titik awal kebangkitan periode angkatan Balai Pustaka. Yang ketiga yaitu Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Novel ini juga termasuk penting. Novel ini mengisahkan tentang pergolakan batin akibat latar belakang budaya yang berbeda.
Itulah tadi beberapa karya sastra yang dianggap penting pada masa periode Balai Pustaka. Selanjutnya kita akan membahas beberapa karya sastra yang dianggap penting pada periode Pujangga Baru. Yang pertama yaitu novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Novel ini membahas emansipasi wanita dan ide-ide modern. Yang kedua yaitu Belenggu karya Armin Pane. Novel ini mengangkat tema kompleks tentang kehidupan masyarakat kota pada masa waktu itu. Yang ketiga yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini membahas tema tentang adat istiadat, tradisi kawin paksa, dan perbedaan status sosial. Itulah tadi beberapa karya-karya yang dianggap penting pada periode Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Saya rasa sudah cukup. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kalian yang mendengar podcast singkat saya pada hari ini. Saya akhiri, sampai jumpa.